Lalu, Suga pergi menuju kasurnya yang lebar dan empuk. RM bilang, Yung, apa yang akan membedakan Suga tidur di kasur yang lebar dan empuk itu? Sedangkan kita tidur berdua di kasur yang sempit ini. Jin yang teringat itu lalu bilang, Ah, benar. Ya, Suga, kemari kau. Enak aja kamu tidur di sana tanpa si Jinku. Suga yang berjalan akan lekas tidur, lantas berbalik arah menghampiri Jin sembari menahan tawa. Jin lalu bilang, Ayo kita main sweet lagi. Yang menang bisa tidur di kasur yang luas itu. pada saat mereka sweet, akhirnya Suga menang lagi. Lalu RM mencoba menghentikan Suga dengan aturan yang baru. RM bilang, Yung, mulai sekarang kita buat aturan baru. Yang sudah menang, jangan ikut sweet lagi. Aku tidak mau. Itu tidak adil. Kau bilang aja kalau kamu sirik kalau kamu kalah. Hahaha. Hari ini kan malam terakhir kita tidur di sini. Jadi, aku harus ikut main lagi. Baiklah, kalau begitu, kita buat aturan main yang baru. Jangan sweet, tapi coba kita main pas 3. Siapa yang kalah, dia yang tidur di sana. lalu mereka pun setuju. Mereka lalu bersiap dengan stick masing-masing untuk bermain balap mobil. Pada saat mereka bermain PS, Jin kalah dengan berada di posisi ketiga, RM posisi kedua, dan Suga di posisi pertama. Melihat Suga yang menang terus, Jin lalu bilang, Ya, apa kamu pakai jimat hari ini? Kenapa kamu selalu beruntung? Entahlah, sepertinya semesta sedang berada di pihakku. sembari tertawa riang dan berlari ke kasur. RM dan Jin hanya bisa meratap melihat Suga tidur di kasur yang empuk dan luas. Karena mereka tidak bisa melakukan apapun, dengan terpaksa mereka pun harus tidur berdua lagi di kasur yang sempit. Pagi pun tiba. Mereka semua lalu bersiap-siap berkemas untuk pulang ke Seoul. Saat dirasa semua sudah siap, mereka pamit kepada para pekerja hotel dan kemudian masuk ke mobil. Jin duduk di depan dengan supir, sedangkan RM dan Suga duduk di kursi tengah. Pada saat di perjalanan, Suga bilang, Ayo, nyenyak sekali ya semalam aku tidur. dengan nada menyindir. RM dan Jin lalu menatap Suga. Jin lalu bilang, Kita juga semalam tidur nyenyak. Ya kan, RM? sembari tersenyum palsu pada RM. Lalu, RM berpura-pura setuju dengan mengatakan, Tentu saja, Yung. Tidur berdua ternyata lebih nyenyak. Apalagi di kasur yang sempit. mendengar itu, Suga lalu bilang, Aku lihat mata kalian masih sembab seperti kurang tidur. lalu RM beralasan dengan mengatakan, Tidurku terjaga, Yung. Karena terlalu semangat menyambut kepulangan hari ini. Aku jadi gak bisa tidur. Aku juga. Aku rindu Arjiku. Makanya aku gak bisa tidur. lalu RM mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan, Pak Supir, hati-hati bawa mobilnya ya. lalu Pak Supir pun mengangguk. Sepanjang perjalanan, mereka semua tertidur. Sampai akhirnya tiba di Seoul, mereka lalu dibangunkan oleh sopir. Pada saat mereka semua terbangun, Jin yang pertama langsung masuk ke dorm dan disusul oleh Suga dan RM. Pada saat masuk, Jin langsung melihat RJ-nya ada di kursi. Melihat itu, Jin langsung menghampiri dan mengatakan, Hai Arjiku. Kenapa kamu ada di sini? lalu Jin langsung mencari manajernya. Aish, Pak Manajer. Mendengar itu, manajer Jin langsung menghampiri Jin dengan mengatakan, Ya, ada apa? Jin lalu menunjukkan RJ-nya sembari mengatakan, Ini Arjiku kenapa ada di sini? Kemarin malam, dia ada bersama aku di hotel. Aku tidak tahu kalau Arjemo ada di hotel. Jika memang begitu, kenapa sekarang ada di sini bonekanya? Justru itu yang mau aku tanyakan. Apa kemarin ada yang masuk ke sini bawa Arjiku? Tidak ada, hanya aku yang tinggal di sini. Lagian tadi pagi aku tidak melihat Arjemo ada di sini. dengan ekspresi bingung Jin bilang, Ya, kenapa aku jadi bingung begini? Jin, ada pepatah yang mengatakan bahwa jangan terlalu mengistimewakan barang. Terlebih itu boneka. Karena jika mereka merasa dispesialkan, kamu akan merasa bahwa mereka hidup. Dan mungkin saja mereka benar-benar hidup. mendengar itu, Jin lalu bilang, Ya, kenapa manajer menakut-nakutiku? Aku tidak menakut-nakutimu, tapi aku memperingatkanmu. Mendengar itu, Jin lalu terdiam duduk di samping RJ sembari menatapnya. Manajer lalu pamit keluar untuk membeli makanan. RM dan Suga yang sibuk di kamar membereskan barang-barang lalu kembali duduk bersama Jin. Jin yang masih menatap RJ lalu bergumam. Ada apa dengan bonekaku ya? Kenapa aku selalu menghilang tiba-tiba? Suga yang mendengar itu lalu bilang, Yung, kamu menemukan Arjiku di mana? sembari menghela napas, Jin bilang, Kalian tahu, pas aku masuk, Arjiku sudah ada di dalam. Dia ada di kursi, seolah-olah sedang menyambutku. Aku tadinya senang dan ingin mengomel pada manajerku. Tapi mendengar nasihat dia, aku malah jadi sedikit takut.